Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua yang sangat kami hormati dan banggakan kepada Masbuk dari Dirjen SDM Ya. Kementerian Kesehatan, kemudian Ibu Mona, ya, maaf tidak pakai gelar dan saya sampaikan langsung karena merasa dekat Bu. Kemudian jajaran para wakil direktur dengan Ibu Dr. Evi di 1 bidang administrasi keuangan, Dr. Hermina Yani, MKN, beliau di bidang pelayanan medis Bu, dan juga Dr. Ibu Nurhani SKM, beliau sebagai wakil direktur bidang sumber daya manusia SDM di Klat. Kita di sini ada 3 wadir sakit itu baru saja yang dilakukan. Saya sendiri Mufadi selaku speaker ibu sebagai direktur, jadi kemudian saya psikiater juga bisa aktif. Misal saya dari 2017 kita di rumah sakit ini ditemui oleh bupati sebelumnya. Nah ini teman-teman para jajaran kepala bidang dan juga ada beberapa dokter di sini di belakang, ada Dokter Gigi Sofian, ada Pak Roy, saya nanti tak bisa kenalkan satu persatu ya masing-masing. Intinya pada hari ini kita menyambut para tetamu kita ini adalah bagian dari tidak terpisahkan bahwa rumah sakit ini pun sebagai rumah sakit pendidikan. Kemudian yang kedua, kami memahamkan bahwa kementerian masih tetap konsisten untuk melaksanakan semua program-program unggulan, baik itu program prioritas maupun KJSU yang juga terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Ya, perlu kami sampaikan ke Ibu bahwa ada lebih dari 2 orang yang hari ini dibiayai oleh Kemenkes melalui program yang itu Dr. Linda bisa menyampaikan. Ada pendidikan untuk jantung, fellowship ya masih fellowship, kemudian kemarin juga untuk onkologi dan yang lain. Ya semuanya kami harapkan dukungan dari Kementerian Kesehatan pastinya. Makanya saya tidak bisa saya wakilkan, saya ketemu langsung. Harapan saya adalah bagaimana program ini bisa tercapai di rumah sakit kita. Kemudian bahwa rumah sakit kita ini juga bergerak untuk menjadi rumah sakit kelas A. Mau tidak mau penyiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia juga harus kita lakukan. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, ya saya sebagai bupati untuk memimpin rumah sakit ini pastinya sangat berharap dukungan dari Kementerian Kesehatan khususnya di SDM. Karena bagaimanapun kelas A tidak hanya bicara jumlah tempat tidur, tapi sarana prasarana termasuk di dalam sumber daya manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi ada catatan-catatan penting juga yang mungkin Ibu bisa lihat pada kami sebagai rumah sakit daerah. Yang pertama, sebagai rumah sakit Badan Layanan Daerah untuk di Sumatera Utara, kami satu-satunya rumah sakit daerah ya yang memiliki MCAT yang terakreditasi untuk rumah sakit pendidikan. Itu tidak hanya itu saja keinginan kami, adalah juga untuk tadi sudah disampaikan, terima kasih sudah melakukan kegiatan pelatihan, webinar, seminar yang juga mengcover seluruh turnamen nakes, bukan hanya di Deli Serdang tapi juga di Sumatera Utara. Mana tadi laporan sampai ke Kalimantan, Jawa dan sebagainya. Nah itu sebetulnya terima kasih karena membantu kami yang mempunyai tugas. Kita punya sekitar 2 juta tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang harus kita tingkatkan kompetensinya baik melalui pelatihan maupun seminar, webinar dan sebagainya. Jadi informasi Bu, tahun ini saya minta tim 3 ini membuat pelatihan seminar internasional. Ya itulah saya nyambung Pak, saya baru mau masuk ke sana. Ya. Tentu harapan kami tidak hanya nasional, harapannya internasional. Namun memang di dalam aturan yang ada sebenarnya Dirjen SDMK 131 untuk internasional itu akreditasinya harus A. Kalau mau mandiri internasional. Ya, nah ini kan masih B. Tadi saya minta sudah ngobrol
hasil evaluasi kami itu bisa diberikan input kepada Bapak Ibu kekurangan apa yang nanti untuk kenaikan status jadi akreditasi. Jadi sekarang itu tidak harus habis dulu akreditasi B selesai, tapi bisa minimal 3 bulan setelah akreditasi itu sudah bisa mengajukan. Jadi mudah-mudahan tadi di sini juga tadi apa, satu kali nyebrang kan 2 pulau. Iya, satu sekali mendayung sampah, Ya, 2-3 pulau lampau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Wakil Direktur SDM beserta seluruh jajaran sekretariat di RSUD. Hari ini kita akan melakukan audit surveillance diawali dengan paparan. Mungkin itu adalah Oh, sambil difoto. Oh iya, langsung sambil berlangsung kita bebas tertentu aja, nggak usah terlalu banyak ya. Jadi Bapak Ibu sebelum kita mulai wawancara dan sebagainya kita sampaikan dulu peningkatan kompetensi. Tentu ada perencanaan seperti penyusunan kurikulum atau training need assessment. Jadi Bu Wajir mungkin untuk mengetahui kebutuhan peningkatan kompetensi dari pegawai di sini atau di masyarakat sebaiknya dilakukan training need assessment yang mudah saja, membuat kuesioner ditanyakan, kuesionernya harus diisi oleh tenaga medis, tenaga kesehatan di rumah sakit ini. Mereka butuh pelatihan apa? Butuh pelatihan apa atau butuh seminar apa, itu jangan melaksanakan lembaga yang sudah terakreditasi. Memang untuk B ada 158 termasuk RSUD ambil tahunan, diharapkan ke depan disilakan untuk bisa meningkatkan ya status akreditasinya, tetapi sekarang bukan ABC lagi, tetapi masuknya paripurna, madya, dasar, dan tidak terakreditasi. Kalau nanti Bapak Ibu saat ini masuk ke akreditasi madya, selanjutnya bisa mengajukan akreditasi untuk mendapatkan akreditasi paripurna yang berlaku juga 5 tahun. Penilaian range-nya 89 sampai 100. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekarang itu persyaratannya sudah lebih mudah ya, karena arahan Pak Menteri sudah lebih mudah, tapi kita akan memperketat di pelaporan dan hasil kepuasan pelanggan semuanya. Kemudian yang berikutnya SDM. Nah, pasti udah ada kan Bapak Ibu, pasti pimpinan udah jelas, sudah ada. Di sini ketua lembaga diklatnya siapa, langsung di bawah Wadir atau ada di Wadir. Terus pasti kan ada nanti penyelenggara pelatihan, pelatih, pengolahan informasi dan sebagainya. Nah, ini paling besar tuh SDM itu 30% ya. Kemudian yang terakhir sarana prasarana. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau untuk akreditasi saat ini sarana prasarana tidak menjadi satu hal yang sangat memberatkan. Cukup sudah ada ruang kerja pimpinan, ada ruang kerja staf, dan ruang pembelajaran. Itu yang minimal dipersyaratkan. Ada bisa lebih dari sini, itu nilai tambah gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita boleh, kalau Bapak Ibu kalian juga diskusi ini. Nah, berikutnya penetapan SKP. Kan kalau mau seminar kadang nunggu SKP-nya suka lama ya, itu karena dari kolegium harus diusulkan minimal 30 hari sebelum pembelajarannya. Kami memang alurnya dilihat institusinya terakreditasi atau enggak. Bapak Ibu sudah terakreditasi, maka mensubmit KAK, jadwal, sama narasumber kan. Kemudian nanti verifikasi di SESKAI, kemudian kami kirim ke kolegium untuk penilaian. Nah, ini kenapa 30 hari suka lama di kolegium? Saya berikan saran ya atau masukan. Bapak Ibu, kalau seminar jumlah atau jenis pesertanya semakin banyak, penilaiannya semakin lama. Karena apa?
kalau misalnya yang boleh ikut seminar di situ dokter spesialis A, B, C dan sebagainya, kita sebar ke kolegiumnya masing-masing. Kalau ada 7 jenis, maka kita sebar ke 7 jenis kolegium. Tapi kalau misalnya pesertanya lebih homogen, misalnya hanya dokter, perawat, bidan, itu hanya ke 3 kolegium itu kita kirim. Tapi kalau misalnya pelatihan pesertanya atau sasarannya itu selain itu ada farmasi, ada catering, ada pokoknya sampai ada 10 jenis, maka si proposal Bapak Ibu dikirim ke 10 kolegium. Jadi kita menunggu pemberian akreditasi dari 10 kolegium. Nah, jadi kalau mau cepat Bapak Ibu, strateginya mungkin bisa dibuat berulang seminar yang sama tapi sasarannya dihomogenkan. Jadi misalnya yang angkatan pertama khusus untuk misalnya dokter, farmasi, perawat, bidan misalnya. Nanti berikutnya mau untuk kalau ada pelatihan yang memang sasarannya jenisnya banyak. Nah, ya. Kemudian klien itu harus kalau mencantumkan logo Kemenkes dengan nilai besaran ini sebelum kelihatan disetujui oleh Kemenkes itu jangan, ya, harus sudah disetujui. Kemudian tidak boleh mengakomodasikan nilai SKP, menuliskan SKP dengan nominal pembiayaan pendaftaran yang lebih di highlight gitu, nggak boleh ya. Jadi contoh pelanggaran misalnya gini, ini flyer ini di mana salahnya? Pertama dia nggak ada logo Kemenkes kan, nggak ada logo Kemenkes di sini, harusnya ada logo Kemenkes. Terus letak status dan nomor akreditasi juga nggak ada. Ya. SKP validasi SKP Kemenkes di sini tidak mencantumkan rekening institusi, ya. Bayarnya ke sini kemana coba? Ya kan? Terus untuk yang ini tidak ada status dan nomor akreditasi, harusnya ada di sini, ada status akreditasinya apa ya. Terus ini di sini dia nggak boleh nih di highlight promonya 100.000 kan, 100 tak itu kan 100.000 ini besar menonjol gitu ya. Kemudian tidak mencantumkan nomor rekening institusi. Mungkin di sini nomor rekeningnya pribadi. Kecuali dia nggak masuk pelataran sehat, bilang boleh. Kenal silahkan aja, ini boleh. Ya. Nama dan nomor halaman hubung juga nggak ada nih, kemana? Atau mungkin ini kalau dikirim. Kemudian di sini promo SKP nih. Letak status akreditasi lembaga pelatihan tuh nggak tepat ya di sini. Terus ini promo highlight di highlight itu seperti ini tuh nggak boleh tuh 15 SKP. Tidak ada nama anak umum, tidak ada diantarkan nomor rekening. Kemudian ini sama ya istilahnya webinar promo SKP. Di sini SKP-nya di sini besar-besar, di sini harusnya nomor atau lembaga nama atau lembaga akreditasi pelatihan harusnya di sini nih, di kanan. Tidak ada nama anak umum, tidak ada status akreditasi pelatihan. Ini juga promo SKP menggunakan nomor rekening individu ya. Ini promo SKP ini. Ini nomor rekeningnya nomor rekening bukan institusi. Ini atas nama Ali Sadikin. Nomor rekening pribadi. Di sini sama ya. Nih promo SKP, tidak ada darah umum, tidak ada nomor rekening, juga sama. Nih, ini jelas sekali nih SKP-nya besar-besar, ini nggak boleh nih. Ini SKP 5, SKP gitu besar. Ini juga sama tuh. Terus layar. Oke, ganti ya. Rekening individu. Nih rekening atas nama Dokter Gigi Kun Mars, nggak boleh. Tidak ada anak dan sebagainya. Sama ya ini, saya beberapa contoh.
SKP-nya berisi. Sama. Nih, 10 pendaftar pertama 2.100.000, normalnya 2.230.000. Pembayaran Bank Mandiri atas nama Raisika Nurlatin Gabung Harus Institusi. Ini SKP biaya nih. Ini nih yang tadi ditanya ya. Kalau periode Maret 1,8, kalau daftarnya April 2.200.000, kalau Mei dia daftarnya maka bayarnya 3.100.000. Ini jelas nih SKP besar-besar di sini ya. Nah ini kita coba di scan QR code-nya itu ternyata di sini isinya seperti itu ya. Jadi ini 2029 ya. Iya, Ibu. Terus ini aja saya langsung dari Lensa itu apa namanya, ada ini enggak program pelatihannya, ada nggak di sini gimana? 5 tahunannya. Program dan kegiatan dan pendanaan untuk 5 tahunnya yang terkait pelatihan. Ya, izin Bu, di Rensa kita tidak buat, yang kita buat di Renja Bu, karena memang kemarin kita Rensa siapa yang menetapkan? bagian perencanaan memang kita ada Bu, bagian unit tersendiri. Bukan, tapi berarti bagian perencanaan dari rumah sakit ini? Iya, memang ada petugas khusus, maksudnya unit khusus Bu. Jadi kami hanya diperbolehkan membuat Renja, dan Renjanya itu hanya tahunan, dan Ya, itu tapi lazim. walaupun yang membuat perencanaan, tapi kan tetap Masuk harus dari kita, ada. iya, Bu. Iya, mana? Yang dari perencanaannya mana? Yang kami kasih itu cuma itu izin Bu, program kerja di kota tadi Bu, yang di Bukan, ya renjanya mana yang ada di kelas ini? Ayo Bu, iya, kan kami namanya bukan Renja Bu, program kerja gitu Bu. Program kerja. Iya, di situ Bu. Oke. Nah, Tapi kan ini harusnya masuk ke sini. iya, kami udah kasih Bu, cuma untuk membuatkannya itu memang harus juga itu yang agak sulit Ibu.